Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. My name is Lia. Kali ini saya sudah bersama seorang terapis bekam. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Syahida. Di sini kalian semua boleh panggil saya dengan nama singkatan Ida. Ida, gimana sih awal mulanya kamu tuh jadi terapis? Awal mula jadi terapis itu dimulai pada tahun 2019, Kak. Oh, gimana tuh? Awalnya saya kan pulang dari merantau ya, dari Jakarta. Setelah itu ibu saya bilang, lebih bagus kamu ikut jadi terapis bekam deh, karena ini kan ibaratnya sunnah Nabi ya kan. Oh, berarti gini ya, ibu kamu tuh udah menjadi seorang terapis bekam ya? Ya, Oh, benar berarti banget. kamu ngikut ibu Ya, kamu. benar sekali. Karena ibu saya kebetulan udah dimulai dari tahun 2000 berapa ya? 2010-an udah bisa Oh, membekam. iya. Alhamdulillah ya. Bekam itu bisa untuk penyakit apa aja sih, Ida? Insya Allah kalau bekam itu untuk membuang semua penyakit kecuali penyakit kematian. Oh. Proses bekam itu bisa gimana? Proses bekam itu yang pertama intinya kita harus menyiapkan semua alat-alat yang lengkap. Nah, ya. Kalau Ida tuh biasanya sehari itu bisa mendapatkan berapa pasien? Kalau saya sanggupnya satu hari biasanya 5 sampai 7 pasien insya Allah ya. Banyak ya, lumayan banyak. Lumayan. Dari pasien Ida itu ada nggak sih yang penyakit mereka yang berat gitu atau yang ringan gitu? Banyak banget. Contohnya yang pertama ada penyakit stroke, ada juga geger otak. Oh, ada juga ya? Ada geger otak. Setelah itu ada yang lumpuh total. Tapi itu masih bisa disembuhin atau gimana? Insya Allah bisa, tapi syaratnya rutin. Nah, setiap bulan ya. Kalau misalnya dari pasien Ida itu kebanyakan itu orang-orang penyakit apa? Rata-rata semuanya penyakit yang berkolesterol tinggi, itu intinya ya. Dalam sehari itu Ida bisa dapat penghasilan berapa sih? Kalau boleh tahu? Jujur kalau dalam sehari kan bisa dikatakan 500.000 insya Allah udah di tangan, insya Allah kalau ramai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ida ini bisa dipanggil ke rumah atau Ida buka pengobatannya di rumah? Ya. Sebenarnya Ida bisa home care, bisa ditelepon ke rumah masing-masing, bisa teman-teman datang ke rumah Ida boleh, atau dikumpulkan di suatu tempat di masjid atau dimanapun bisa. Begitu ya. Ya, bisa. Di Pekanbaru ini di mana aja sih Ida yang udah pernah kunjungin atau di rumah pasien mana aja yang Ida datangin? Oke. Yang pertama itu kita buat dulu yang paling terjauh ya, Lia ya. Yang paling terjauh Ida pernah ngebekam ke Bangkinang. Jauh ya? Ya, jauh banget ke kota Bangkinang. Setelah itu ke kota Air Tiris, bagian daerah Kampar. Nah, yang kedua itu yang paling sering ke Rumbai. Setelah Rumbai, seringnya ke Kulim. Ya kan, setelah Kulim Ida ke Harapan Raya paling sering, dan juga ke Parit Indah atau Parit Indah kan? Tahu. Nah ya itu paling sering banget. Setelah itu yang paling sering juga ke Marpoyan, Pandau, Arifin Ahmad, Delima apalagi yang daerah-daerah pengajian, ibu pengajian, mereka ngumpul di suatu tempat. Dan juga yang paling sering orang datang ke rumah sih, yang mendatangi Ida ke rumah juga banyak. Nah, Ida Lia boleh nanya nggak? Kalau misalnya anak-anak itu bisa nggak sih dibekam atau ada usianya dari berapa ke berapa gitu? Benar. Kalau untuk anak-anak sebenarnya tergantung dia penyakit apa, ya kan? Misalnya untuk anak yang badannya kurus, rentan pembuluh darahnya rentan tipis ya, itu tidak bisa dibekam, ya kan? Nah, untuk yang bisa dibekam tuh sekitaran usia 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Karena sebenarnya dari kecil boleh sih dibekam, tetapi si anak harus kuat dulu nih, Li. Dan juga kita harus cek dulu hemoglobinnya apakah anak ini kurang darah atau dia layak dibekam, tidak layak dibekam. Nah, karena semua tuh beresiko tinggi ya kan, harus ada ilmunya dulu. Penghasilan apa aja yang udah Ida dapat nih selama bekam? Kebetulan selama bekam ini yang sudah Ida capai adalah yang pertama bisa membayar kuliah sendiri, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang kedua tuh sebenarnya Ida udah bisa bayarin SPPAD, alhamdulillah juga. Ya, udah bisa membantu orang tua ya. Iya, benar. Dan satu lagi yang paling tercapai itu adalah tidak pernah lagi minta uang jajan sama orang tua, alhamdulillah. Ida bisa diceritain nggak sih suka dukanya jadi terapis bekam tuh gimana sih? Oke, yang pertama
dalam kita menjadi terapis ini ada suka, ada duka ya. Nah, Iya, bisa diceritain? Oke, bisa diceritain. Pertama tuh dari dukanya dulu. Dari dukanya itu terkadang banyak teman-teman kita yang menyepelekan terhadap pekerjaan kita, ya kan? Karena merasa rendah, terapis bekam doang, apalah, palingan nanti bayarnya mahal. Nah, itu terutama bisingan-bisingan kiri kanan dari teman-teman, ya kan? Yang kedua adalah sukanya banyak sekali, alhamdulillah. Yang pertama duit masuk, ya kan? Alhamdulillah. Ya, dan juga sukanya itu adalah mendapat teman-teman baru, saudara-saudara baru, teman-teman yang sakit, ibu-ibu atau saudara-saudara yang sakit-sakit, bisa kita jadi keluarga, ibaratnya keluarga baru di dalam kehidupan kita, dan juga bisa memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman semua, bisa menyembuhkan teman-teman. Nah, seperti itu. Terima kasih Ida sudah mau meluangkan waktunya. Semoga kita semua sehat-sehat ya, Amin, yang di rumah amin, maupun ya yang Allah, dimanapun. ya. Dan semoga bekamnya Ida itu semoga lancar. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Kalau banyak. misalnya teman-teman berminat dengan bekamnya Ida, bisa menghubungi di mana dah? Bisa nanti di nomor WhatsApp 0896 1615 9022 atau 0812 68 06 4026. Nanti kita cantumin nomor WhatsApp-nya di bawah dan IG-nya nanti ada. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye.